Selamat siang anak-anak, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini masih dengan tema yang sama, peristiwa siang dan malam. Di siang hari, biasanya ibu kita melakukan kegiatan memasak. Begitupun dengan malam hari, mereka memasak untuk kita, menyiapkan makan malam dan makan siang. Apa menu makan siang dan makan malammu hari ini? Apakah menu makan siang dan malammu ada nasi atau cukup hanya dengan roti saja? Ya, kita masyarakat Indonesia punya kebiasaan tidak pernah makan lepas daripada nasi. Karenanya kita menyebut nasi sebagai makanan pokok orang Indonesia. Makanan pokok adalah makanan yang biasanya dimakan sehari-hari oleh masyarakat. Nah, di Indonesia kita terbiasa memakan nasi. Bahkan masyarakat punya istilah belum makan kalau belum makan nasi. Tahukah kamu, nasi berasal dari tanaman padi. Tanaman padi ini diambil bijinya, kemudian melalui proses yang disebut dengan proses seleb, yaitu membuang kulit ari dari beras tersebut. Kemudian setelah itu jadi yang kita sebut dengan beras. Jadi yang kita sebut dengan beras itu sebenarnya adalah biji dari tanaman padi. Setelah menjadi beras, kemudian baru kita masak dan itu menjadi nasi. Jadi nasi adalah istilah yang kita pakai untuk beras yang sudah siap kita makan. Bagaimana dengan kegiatan siang hari yang orang ini lakukan? Sedang apakah ia? Ya, mereka sedang memintal kapas menjadi benang. Kemudian nanti benang ini ditenun menjadi kain. Kain kemudian dijahit menjadi pakaian kita. Kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa? Adalah makanan dan paling tidak kita punya pakaian. Karena pakaian berguna untuk melindungi kita dari sinar matahari dan rasa dingin. Dan makanan berguna bagi kesehatan tubuh kita. Makanan kita sebut dengan istilah kebutuhan pangan. Pakaian kita sebut dengan istilah kebutuhan sandang. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang arti lambang sila kelima Pancasila. Masih ingat kan apa bunyi sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Padi menggambarkan kebutuhan pangan, yaitu makanan. Seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa masyarakat Indonesia punya kebutuhan pokok akan makanan, yaitu nasi. Setidaknya lauknya mau sederhana, mau hanya telur saja, tidak apa-apa. Yang penting ada nasi. Sehingga padi merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan pangan kita. Kemudian kapas. Kapas menggambarkan tentang kebutuhan sandang, yaitu pakaian. Karena kain dibuat dari kapas. Jadi lambang sila kelima yang terdiri dari padi dan kapas menggambarkan tentang kehidupan sosial kita, kehidupan kita yang mana diharapkan kita setidaknya tidak sampai kekurangan makan dan kita masih bisa punya pakaian. Lalu apa artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kata keadilan sosial itu berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari, kehidupan sosial kita. Harapannya masyarakat Indonesia semuanya diperlakukan secara adil, secara sosial. Jadi kita berharap semua masyarakat kita tidak sampai kekurangan makan dan tidak sampai kekurangan pakaian. Lalu bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain? Apa yang harus kita lakukan terhadap orang lain sesuai dengan sila ini? Kita memperlakukan orang lain dengan adil. Kita tidak membeda-bedakan orang, entah itu kaya atau miskin, bodoh atau pintar, cantik atau jelek. Kita tidak membeda-bedakan orang berdasarkan itu semua.
Karena kalimat dalam sila kelima ini adalah keadilan sosial dan itu bicara tentang kehidupan sosial kita, maka contoh yang bisa kita ambil adalah tadi seperti yang sudah sampaikan, bahwa kita tidak membeda-bedakan orang lain dalam berteman. Kita mau berteman dengan siapa saja. Begitupun juga dengan ketika kita mau memberi kepada orang lain. Karena tadi lambangnya adalah padi dan kapas, kita berharap semua orang bisa memiliki setidaknya makanan dan pakaian yang cukup. Bagaimana ketika kita berada di situasi yang tidak enak seperti sekarang? Banyak orang di luar sana yang kekurangan makan dan juga kekurangan pakaian. Kita bisa menyumbang sebagian dari pakaian, layak pakai yang kita punya untuk orang-orang yang membutuhkan, tanpa membedakan apakah dia satu agama dengan kita, apakah dia teman kita, apakah dia baik dengan kita atau tidak. Kita juga bisa berbagi sedikit makanan dari yang kita punya kepada orang-orang di sana, di luar sana, tanpa membedakan juga apakah dia berasal dari mana, apakah dia satu agama dengan kita, apakah dia satu suku dengan kita atau tidak. Karena harapannya kita semua masyarakat Indonesia punya kesempatan untuk makan dan punya pakaian yang sama. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit juga sering mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang untuk belajar mengasihi sesamanya dengan cara memberikan sebagian yang kita punya kepada orang lain, entah itu makanan atau pakaian. Bahkan Tuhan Yesus berkata, "Berilah jika ada orang yang meminta kepadamu jubah, berikanlah semuanya." Dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sebagai orang yang mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lambang sila kelima Pancasila, padi dan kapas, warna dasarnya adalah putih. Apa artinya? Putih adalah berarti kesucian. Ini menggambarkan bahwa ketika kita memberi kepada orang lain, ketika kita berlaku adil, tidak membeda-bedakan orang lain, kita melakukannya dengan hati yang tulus, kita melakukannya dengan hati yang suci. Kita tidak kemudian memberi, kemudian kita mengambil gambarnya, kemudian kita menaruhnya di media sosial, dan kita katakan kepada semua orang bahwa saya sedang memberi. Tentu hal itu tidak berkenan juga di hadapan Tuhan. Tuhan bilang ketika kita memberi, tangan kanan, tangan kiri kita tidak boleh tahu. Betul kan? Apa yang dilakukan pemerintah sebagai orang yang memegang pemerintahan, sebagai orang yang dipercaya Tuhan sebagai kepala atas negara ini? Pemerintah juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah bencana yang sedang terjadi. Mereka juga melakukan apa yang ada di dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan cara memberikan bantuan berupa sembako kepada rakyat-rakyat miskin tanpa perbedaan apapun. Berlaku adil kepada sesama kita bukan berarti kita melihat apakah orang itu baik dengan kita atau tidak, apakah kita akan menerima balasannya atau tidak. Tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa kita harus melakukannya dengan tulus. Artinya kita tidak berpikir apa yang akan kita dapatkan atau apa yang akan orang lain lakukan kepada kita sebagai balasannya. Maukah kamu berbuat baik, berbuat adil bersama-sama dengan Ibu? Jadi adil tadi artinya adalah kita tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, agama, ras, atau latar belakangnya. Kalau kita mau memberi, beri saja tanpa berpikir apa-apa, tanpa berpikir tentang perbedaan itu, tanpa berpikir apa yang akan kita dapatkan dari orang itu. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita belajar tentang arti dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari semua orang. Baik itu ketika berbicara soal memberi, baik itu berbicara soal kehidupan, baik itu juga berbicara soal perlakuan. Kita tidak boleh berteman dengan membeda-bedakan. Kita tidak boleh memberi orang lain dengan membeda-bedakan. Kita tidak boleh melakukan sesuatu dengan melihat latar belakang orang itu. Saya
saya hanya mau baik sama orang yang beragama Kristen. Saya hanya mau baik dengan orang yang satu suku dengan saya, sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Cina, sama-sama orang Batak. Kita tidak melakukannya. Kita tadi juga sudah belajar tentang arti lambang dari sila kelima Pancasila, yaitu padi dan kapas. Jadi kita belajar bahwa masyarakat Indonesia diharapkan memiliki kebutuhan pangan dan sandang yang cukup secara adil dipenuhi, baik itu dari pemerintah yang berkomitmen untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya dengan adil. Kita pun lewat Pancasila sila kelima ini diajarkan untuk memperlakukan orang lain secara adil. Apa yang kita punya, kita bagikan kepada orang lain. Baik, sekali lagi Bu Sylvie ulang ya. Jadi arti dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil secara sosial. Artinya semua dari kita harus memperlakukan orang lain tanpa membeda-bedakan orang lain itu berdasarkan suku, agama, atau ras, atau golongan. Kita juga diajarin untuk belajar melihat kepada orang lain. Ketika orang lain itu mengalami kekurangan makan atau tidak punya pakaian, kita diminta untuk berbuat baik. Kita diminta untuk melihat mereka, mengasihi mereka, dan kita memberi daripada apa yang kita punya. Jadi padi dan kapas juga melambangkan bahwa kita semua berharap bahwa masyarakat Indonesia semuanya tidak kekurangan makan dan sandang. Bagaimana caranya supaya tidak kekurangan? Harapannya adalah kita saling mencukupkan satu dengan yang lain. Arti saling mencukupkan di sini artinya adalah yang lebih membantu yang kurang. Nah, anak-anak, itu tadi yang kita sudah pelajari dari sila kelima Pancasila. Jadi dalam sila kelima Pancasila ini bukan saja cuma pedoman bagi pemimpin negara kita untuk membuat masyarakat Indonesia lebih sejahtera, tetapi kita sendiri juga harus hidup berdasarkan Pancasila sila kelima tersebut. Nah, anak-anak, itu dia pelajaran kita hari ini, yaitu tentang sila kelima Pancasila. Sekarang kita mau dengarkan satu lagu ini dulu sebelum kita memulai pelajaran berikutnya. Dengan pelajaran tentang tinggi rendah nada. Nah, jadi ini di materi ini sebenarnya hanya mengulang saja. Dalam sebuah lagu kita mengenal yang namanya adalah nada tinggi dan nada rendah. Kita sudah pernah belajar ini bahwa ketika nada tinggi kita menyanyikannya dengan suara yang agak lebih keras dengan nada yang tinggi, dengan agak sedikit bukan berteriak ya, tetapi agak sedikit tinggi. Dan ketika nada rendah kita akan menyanyikannya dengan sedikit rendah. Nah, itu contohnya. Tetapi kalau nada tinggi kita akan menyanyikan dengan nah, itu adalah contoh nada tinggi. Nah, karena ini materinya sebenarnya sudah pernah kita pelajari, jadi Bu Sylvie tidak menjelaskannya secara panjang. Baik anak-anak, jadi ini pelajaran kita hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang sila kelima Pancasila, dan kita juga sudah belajar tentang tinggi rendah nada atau tinggi rendah bunyi ketika kita menyanyikan sebuah lagu. Ingat baik-baik, coba bayangkan ketika kamu menyanyi tanpa nada, apakah benar seperti sudah berbicara.
sampai di sini dulu. Salam sejahtera buat kita semua dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.